Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Permai Cahyono dari Prodi Pendidikan Informatika kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan alur dari rangkaian jam digital yang dibuat di aplikasi Proteus. Komponen yang akan digunakan dalam rangkaian jam digital di Proteus adalah yang pertama yaitu 7 segmen BCD Blue. Nah, 7 segmen BCD Blue ini digunakan untuk merubah dari nilai nilai biner ke nilai desimal dan ditampilkan dalam LED berwarna biru. Kemudian pada IC 74192 ini, dalam rangkaian ini digunakan untuk mengcounter up. Kemudian untuk gerbang N seperti biasa dan clock. Nah, clock ini digunakan untuk memberikan pulsa-pulsa atau nilai-nilai yang bernilai 1 dan 0 secara berkala, sehingga detiknya dapat berjalan. Kemudian switch, dan ada komponen power dan juga ground untuk mereset. Berikutnya adalah alur dari rangkaian jam digital yang telah kita buat di aplikasi Proteus. Nah, kita mulai alur rangkaiannya, yaitu dimulai dari sini. Nah, IC 74192 yang sini sama sini itu digunakan untuk melakukan perubahan detik pada 7 segmennya. Nah, pada IC ini G0 sampai G3 itu merupakan output, dan TCU dan TCD digunakan untuk up ke IC selanjutnya atau counter up-nya dari up ini. Yang D0 sampai D3 ini merupakan enable display yang apabila aktif, nah nilai dari enable display ini akan tampil di sini. Enable display ini digunakan untuk menampilkan nilai desimal yang akan ditampilkan di 7 segmennya. Untuk up dan DN ini merupakan counter up dan counter down. Nah, apabila counter up masuk, nah nilainya kan dari counter up kan dari clock hidup mati atau 1010. Nah, dari up ini akan masuk ke daerah output ini G0 sampai G3. Nah, di sini masih berupa bilangan biner. Nah, kemudian bilangan biner tersebut akan diubah menjadi nilai desimal di server segmennya ini. Nah, untuk PL dan MR ini sendiri digunakan untuk mereset. Nah, PL digunakan untuk mereset dari enable display-nya atau angka-angka ini. Kemudian MR digunakan untuk mereset ke nilai 0. Nah, apabila nilai ini sudah mencapai 10, nah ini akan mengaktifkan yaitu TCU-nya atau counter up-nya masuk ke TCU ini masuk ke IC selanjutnya yang menjadi counter up. Nah, karena ini sudah mencapai angka 9 atau 0 itu ralat, maksudnya angka 9, maka akan di reset di MR-nya dan akan menjadi nilai 0. Nah, setelah di reset kan nilainya sudah masuk ke IC selanjutnya kan. Nah, di IC ini masih sama dengan sebelumnya, di mana nilai up ini akan masuk ke output ini yang akan diubah menjadi biner. Nah, setelah ini untuk menentukan detik. Nah, nilai detik kan 60 tuh. Nah, apabila ini sudah mencapai angka 6,
ini akan di reset, ini enable display-nya akan di reset strip L ini. Nah, selanjutnya karena ini sudah mencapai angka 6, untuk mengubah ke yang menit, yaitu yang bagian sini, kita cari kita sambungkan atau kita cari nilai yang 6, yaitu di kaki ini dan sini. Nah, nilai yang dari ini akan masuk ke gerbang N ini. Dari gerbang N ini akan masuk ke sini, yaitu ada switch dan bercabang ke MR yang digunakan untuk mereset kembali ke angka 0 dari menit tersebut. Nah, dari sini masuk ke switch. Switch-nya terhubung ke IC selanjutnya yang digunakan untuk mengatur menit. Nah, dari switch ini masuk ke ini up atau counter up-nya menit. Dari sini kan up menit kan. Masih sama seperti tadi. Counter up ini akan menjadi output di sini. Nah, output ini akan bernilai biner dan akan dirubah ke 7 segmen lagi menjadi desimal. Nah, karena nilai detik dan menit itu sama, yaitu 60 dan 60. Nah, range masih sama. Nah, di sini masih sama seperti yang di IC pertama tadi, IC ketiga ini. Dimana apabila mencapai angka 9, maka 9 ini akan mengaktifkan TCU-nya. TCU-nya akan masuk ke IC selanjutnya dan karena sudah mencapai angka 9, nilainya akan di reset kembali di MR-nya. Nah, setelah masuk ke IC ini, IC ke menit yang ini, sama seperti counter up sebelumnya, masuk ke sini, outputnya akan dirubah ke segmen lagi. Dan apabila sudah mencapai angka 60, ini akan di reset kembali di MR-nya. Nah, akan di reset di MR-nya ini. Resetnya ini terjadi apabila angka 60 kan. Nah, 60 itu ditemukan di kaki ini dan ini. Nah, kaki ini, nilai dari kaki ini akan masuk ke gerbang N selanjutnya. Nah, gerbang N ini masuk kembali seperti yang tadi ke switch dan mereset IC menit yang tadi. Nah, switch ini akan masuk lagi ke IC yang digunakan untuk mengatur jam. Nah, ini prinsipnya masih sama. Jika nilainya sudah mencapai 9, akan terreset kembali. Nah, yang berbeda adalah di jam ini, karena jam itu tidak sampai 60, yaitu 24, maka kita akan mencari nilai dari 24 tersebut. Nah, untuk mencari nilai 24 tersebut, yaitu kita menggunakan gerbang N, nah, ada 2 buah yang dihubungkan ke kaki jam yang satu ini dan yang satu ini. Nah, pada yang jam yang ini, IC ini masuk ke gerbang N. Gerbang N ini akan masuk ke gerbang N lagi. Nah, ini harus menjadi angka 2 kan, supaya di reset. Nah, ini gerbang nilai ini akan masuk ke gerbang N bersamaan dengan yang di atas tadi, dan akan masuk ke IC ini dan mereset kembali ke angka 0
reset kembali ke angka 0. Nah, itu adalah alur dari rangkaian jam digital yang telah dibuat. Nah, dari nilai IC ini sampai ke SID yang dari detik hingga jam. Dan kemudian apabila nilai switch ini atau arah switch ini kita rubah ke clock ini, nah nilai dari menitnya juga akan mengikuti nilai detiknya yang digunakan untuk mempercepat waktu menit. Begitupun juga dengan untuk menilai dari jam ini. Nah, lalu bagaimana jika kita ambil dari salah satu komponen dari rangkaian jam digital ini? Apakah yang akan terjadi? Nah, kita hentikan dulu. Pertama, saya akan mengambil atau menghilangkan dari clock yang ada di sini. Delete object. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, bisa terlihat di sini bahwa jam digital ini tidak berjalan dikarenakan ini tidak ada counter up-nya di IC ini, sehingga nilainya tidak akan berubah. Dan juga apabila nilai dari gerbang N ini kita hilangkan, misalnya seperti ini, kita jalankan lagi. Nah, setelah mencapai angka 9 di sini, nah di sini ini tidak akan mengubah nilai detik yang di sini karena gerbang N tersebut sudah dihapus.